أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Sadaqallahul azim. Terjemah surat Al-Qasas ayat 29. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan itu dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Setelah Musa alaihissalam menyelesaikan perjanjian dengan Syuaib alaihissalam, dia berangkat bersama keluarganya dengan sejumlah kambing yang diberi mertuanya. Maka pada suatu malam yang sangat gelap dan dingin, Musa alaihissalam tiba di suatu tempat, tetapi setiap dia menghidupkan api, korek api tidak mau menyala. Hal itu sangat mengherankan Musa. Maka dia berkata kepada istrinya sebagaimana disebutkan dalam ayat 29. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa seperci api agar kamu dapat menghangatkan badan." 30. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Di tempat dan saat itulah Nabi Musa AS mulai diangkat menjadi Rasul. 31. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." 32. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. 33. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku." 34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Nabi Musa AS selain merasa takut kepada Fir'aun, juga merasa dirinya kurang lancar berbicara menghadapi Fir'aun. Maka dimohonkannya agar Allah mengutus Nabi Harun AS bersamanya yang lebih lancar bicaranya.
Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku. 35. Allah berfirman, kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Hadis seputar ayat 30. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu tidak menjengukku. Ia berkata, wahai Tuanku, bagaimana aku menjengukmu sedang engkau adalah Tuhan semesta alam? Dia berfirman, tidakkah kamu mengetahui bahwa hambaku si fulan sakit, tetapi kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui seandainya kamu menjenguknya, niscaya kamu mendapati aku di sisinya? Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberi makan kepadaku. Ia berkata, wahai Tuanku, bagaimana aku memberi makan kepadamu, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya hambaku si fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberi makan kepadanya? Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya seandainya kamu memberi makan kepadanya, niscaya kamu mendapatkannya di sisiku? Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberi minum kepadaku. Ia berkata, bagaimana aku memberi minum kepadamu, sedang engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, hambaku di si fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Apakah kamu tidak mengetahui, seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu akan mendapatinya di sisiku. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 36. Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengarnya seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. 37. Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kemenangan. 38. Dan Firaun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik milik Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. 39. Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. 40. Maka kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. 41. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. 42. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. 43. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Hadis seputar ayat 34. Dari Abu Salamah radhiyallahu an bahwa Abdullah bin Amir bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu an di Marwah. Keduanya lalu turun dan berbicara satu sama lain. Selanjutnya Abdullah bin Amir berlalu dan Ibnu Umar duduk sambil menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya tentang apa yang membuatnya menangis, dia menjawab, laki-laki ini Abdullah bin Amir telah mengaku bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang di dalam hatinya ada sebiji atom dari sifat sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan api neraka ke arah wajahnya. Hadis riwayat Baihaqi. Ayat 41. Satu dari Abu Ya'la bin Yasar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang yang diamanahi oleh Allah untuk memimpin rakyat, kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil, sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.